Kalau dipikir-pikir, ini emang aneh sih. Banyak bangunan Romawi kuno yang masih kokoh berdiri hingga ribuan tahun, sementara bangunan baru justru rusak parah. Bagaimana bangsa Romawi bisa mendirikan bangunan yang begitu kuat, bahkan dengan desain yang rumit? Penelitian terbaru menunjukkan bangsa Romawi menggunakan jenis beton yang memiliki lapisan perlindungan ekstra terhadap cuaca. Beton ini bahkan bisa memperbaiki sendiri ketika basah. Penemuan ini tidak hanya menjelaskan kenapa bangunan-bangunan ini mampu bertahan ribuan tahun, tapi juga membantu kita menciptakan semen yang lebih alami dan tahan lama. Penelitian terbaru menunjukkan bangsa Romawi menggunakan abu vulkanik dalam campuran beton agar lebih kuat, terutama untuk bangunan di pesisir yang udaranya lebih lembab dan bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan. Sekarang ini kita membuat beton dari pasir, batu, air, dan jenis semen khusus yang disebut semen Portland. Semen ini dibuat dengan memasak batu kapur, tanah liat, dan zat lainnya dalam oven sangat panas yang mencapai lebih dari 760 derajat Celcius. Memang hasil campurannya sangat halus, tapi mudah retak dan kadang hanya bertahan beberapa dekade. Ada satu lagi fitur menarik dari beton Romawi ini. Beton ini memiliki potongan-potongan kecil kalsium berwarna putih yang disebut limeclast di dalamnya dan tidak hilang seiring waktu. Awalnya memang terlihat tidak menarik karena tidak sehalus beton yang kita gunakan saat ini. Selama ini para ahli mengira potongan-potongan kecil kapur di dalam beton berdampak buruk karena membuat bangunan menjadi kurang tahan lama. Tapi para peneliti kemudian mendapati potongan-potongan kecil ini justru membantu beton untuk memperbaiki kerusakannya sendiri. Andai aku bisa menyembuhkan diri sendiri semudah itu. Mereka mendapati ketika ada keretakan, beton secara ajaib mengisinya dengan zat kalsium karbonat yang terdapat dalam limeclast. Bangsa Romawi membuat beton dengan mencampur pasir, abu vulkanik, dan batu kapur yang dibakar, lalu menambahkan air. Ini disebut pencampuran panas. Ketika air dan kapur bercampur, terjadi reaksi kimia yang membuat campuran tersebut menjadi sangat panas, mencapai 93 derajat Celcius. Inilah yang membentuk potongan-potongan kecil limeclast. Beton ini bisa mengalami keretakan dan ketika air, hujan atau air laut masuk, kalsium di dalam beton akan larut dan kemudian menempel pada retakan dan membuatnya menutup. Mirip seperti keropeng, tentu saja para peneliti harus menguji metode ini dan mereka membuat beton layaknya orang Romawi. Kemudian mereka pun membuat retakan di beberapa tempat, mereka meletakkan beton yang retak di bawah air dan setelah 1 hingga 3 minggu, retakan-retakan itu pun hilang. Ini tidak terjadi pada beton yang dibuat dengan metode modern. Bangsa Romawi tidak memahami sains di balik pembuatan beton yang kuat, tapi mereka menemukan formula yang bagus dengan mencoba berbagai cara dalam waktu yang lama. Catatan kuno menunjukkan bahwa mereka menggunakan formula ini untuk membangun struktur yang kuat, terutama untuk kapal, dan terus menggunakannya setelah mendapati formula ini berhasil. Tapi tidak semua bangunan Romawi bertahan hingga abad ke-21 dalam kondisi sempurna. Koloseum misalnya, salah satu bangunan Romawi paling terkenal di dunia, dulunya hampir 2 kali lebih besar dari ukurannya sekarang. Bangunan ini mengalami banyak kerusakan seiring waktu, hingga bentuknya seperti sekarang ini. Jangan lupa bangunan ini juga sudah sangat tua. Pembangunannya dimulai pada tahun 70 di bawah penguasa Romawi Vespasianus yang kemudian membuat skuter dengan nama dirinya. Itu loh, Vespa. Cuma bercanda. Nah, sejak pertama dibuka, Koloseum menjadi tempat berbagai kegiatan dan pertunjukan, menampilkan gladiator yang tak kenal takut dan pameran hewan-hewan eksotis yang bisa bercengkrama dan makan siang bersama. Sayangnya segalanya berubah drastis pada tahun 217 ketika api membakar tembok pembatas bagian atas dan sebagian besar interior bangunan. Butuh 1 abad penuh untuk menyelesaikan perbaikan atas kerusakan itu. Sayangnya bentuk asli Koloseum hilang selamanya. Gempa bumi yang kuat kemudian menyusul dan itu memperparah kerusakannya. Gempa ini terjadi di Italia Selatan pada tahun 443. Akibatnya sebagian besar lingkaran luar Koloseum rusak. Gak lama kemudian, ketika penduduk setempat mengalami kesulitan, mereka harus bergantung pada penjualan bongkahan batu kapur dari Koloseum kuno untuk bertahan hidup.
Gempa bumi lain yang terjadi pada tahun 1349 menimbulkan kerusakan paling parah pada Koloseum. Sisi selatan bangunan runtuh sepenuhnya. Sejak saat itulah Koloseum mulai terlihat seperti bangunan yang kita lihat sekarang di ibu kota Italia. Tapi nggak semuanya buruk sih. Beberapa potongan batu dari Koloseum digunakan untuk membangun kembali landmark terkenal lainnya di Roma. Kalau dipikir-pikir, bagian yang hilang dari Koloseum tidak hilang sama sekali, hanya saja sudah didaur ulang di seluruh penjuru kota. Satu bangunan yang terdiri dari potongan-potongan batu tua Koloseum disebut Palazzo Venezia, sebuah museum lokal. Bicara soal bangunan aneh, kamu mungkin pernah melihat yang satu ini karena menjadi salah satu tempat yang paling banyak difoto di dunia. Kamu bisa melihat foto-foto online orang-orang bersandar di sana atau membuat bangunan ini terlihat seperti es krim. Landmark Italia yang terkenal ini adalah, coba tebak. Iya, Menara Pisa yang tampak seperti akan roboh sebentar lagi. Kalau ingin mengunjunginya, pergilah ke kota Italia dengan nama yang sama, Pisa di dekat Square of Miracles. Anehnya, bangunan ini lebih terkenal karena kemiringannya daripada sejarah atau fungsinya. Pada tahun 1178, saat pembangunan menara ini belum selesai, orang-orang menyadari bangunan ini miring. Itu bahkan sebelum lantai 3 selesai dibangun. Mereka segera menyadari ini tidak ada hubungannya dengan rancangan bangunan atau material yang mereka gunakan. Penyebabnya adalah tanah yang lembek dan bergeser di bawah konstruksinya. Sekarang ini kita tahu bahwa membangun di atas tanah yang mengandung lempung, pasir halus, dan cangkang kerang bukanlah ide bagus. Tapi di masa itu, belum ada cara untuk mengetahuinya sebelum membangun sesuatu. Beberapa abad kemudian, terlihat jelas bahwa menara setinggi 55 meter ini tidak hanya miring, menara ini sedang jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 0,2 cm per tahun. Kedengarannya kecil ya, tapi coba kamu kalikan dengan ratusan tahun, dan ya, lihat aja fotonya, kamu akan ngerti. Menara miring ini sekarang sudah bergeser lebih dari 4,8 meter dari porosnya. Tapi kenapa belum jatuh sepenuhnya ya? Sebagian besar karena fisika. Pusat gravitasinya terus berada di dasar struktur. Jadi menara ini cukup kokoh. Bangunan unik ini juga terus diawasi oleh pemerintah setempat untuk memastikan bisa melindunginya selama mungkin. Pantheon adalah contoh hebat lainnya dari cara bangsa Romawi memahami arsitektur. Bangunan ini juga terletak di Roma dan awalnya dibangun sebagai kuil. Konstruksinya sendiri terbuat dari beton dengan berbagai ketebalan dan memiliki bentuk yang menarik. Dulu orang Romawi percaya bumi berbentuk seperti piringan yang diselimuti langit berbentuk kubah. Jadi mereka membentuk Pantheon berdasarkan konsep ini. Cahaya masuk ke dalam kuil melalui lubang di kubah, menyinari lantai dan dinding, memperlihatkan pergerakan matahari. Kuil ini juga salah satu bangunan Romawi kuno yang paling terawat. Tidak heran jika banyak bangunan lain yang dibuat menyerupainya. Di Amerika Serikat, US Capitol, Jefferson Memorial, dan National Gallery di Washington DC, semuanya dibilang meniru konstruksi kuno ini. Pelukis terkenal Michelangelo sangat terkesan dengan bangunan ini, hingga dia percaya ada kekuatan gaib yang membantu pembangunannya. Tempat bangunan ini berdiri juga sangat istimewa karena kisah di baliknya. Menurut legenda, pendiri Roma Romulus dibawa ke alam roh Romawi kuno di atas sayap seekor elang dari lokasi ini. Rupanya itu hanyalah atraksi pertunjukan. Kamu paham kan? Oke, sampai jumpa!